Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Podcast mengenai informasi kesehatan terkini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit kita tercinta, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto. Baik, untuk pagi hari ini bersama saya Eva Diandari, kita sudah kedatangan 2 narasumber sekaligus yang akan memberikan informasi menarik seputar rumah sakit tercinta kita. Nah, siapakah beliau-beliau yang sudah hadir pada pagi hari ini? Langsung saja kita kenalan, ada Ibu Direktur kita. Selamat pagi Ibu Dr. Harsini, spesialis paru, magister, apa ya dok? MMR-nya ya dok? Oh, magister rumah sakit. Baik, ada Dr. Harsini. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Kayaknya perkenalan dulu nih dok sama sedulur Margono nih dok. Terima kasih, saya Dr. Harsini, spesialis paru MMR, sebagai Direktur Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekaryo per 1 September. Oh ya baik, newcomers ya dok ya. Alhamdulillah kita menjadi keluarga besar di sini ya dok. Dokter, sibuk apa dok setelah pindah ke sini dok? Sibuk pertama mengenal rumah sakit tercinta ya, dari sisi dari gedung, dari karyawan, dari strukturalnya, dari sistem yang ada di dalam Rumah Sakit Dr. Margono. Baik, tidak kenal tidak cinta ya dok. Ya, jadi biar mencintai harus kenal dulu. Di sini langsung pindah. Dokter kan aslinya mana ya dok? Solo ya dok? Saya dari Solo. Betul. Di sini awal berarti mulanya dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Iya. Kemudian per 1 September dikasih amanah untuk ke Rumah Sakit Margono. Boyong ke sini ya dok. Narasumber kita yang kedua, ada yang penasaran? Kita kedatangan tamu spesial hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Muhammad Royan, Magister Kesehatan. Leres nggih Bapak ya? Ya, terima kasih Mbak Eva. Kami sangat bersyukur sekali diundang di Rumah Sakit Margono. Kebetulan kami pada saat ini kunjungan ke Rumah Sakit Margono melakukan survei akreditasi lembaga pelatihannya. Kami dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan kedatangan kami ini nanti bisa untuk saling membangun kerjasama antara kementerian dan mungkin sebagai pelaksana di lapangan adalah Rumah Sakit Dr. Margono. Baik, terima kasih. Iya, Bapak Royan, selamat datang di rumah sakit kita ya Pak. Siap, sama-sama. Sudah jalan-jalan kemana Pak? Waduh, jalannya kami sudah menikmati, terutama naik keretanya enak sekali. Oh begitu. Biasanya kita ngeliatin gedung yang kekar gitu, kemudian kita ngeliat hijau-hijau sawah. Aduh, sepertinya kita wisata ke Margono ini. Oke. Berarti Bapak tinggalnya masih di ibu kota ya sekarang ya? Di pinggiran ibu kota. Saya domisilinya di Bogor. Oh baik Bapak. Iya Pak, ini ngomong-ngomong kedatangan Bapak surveyor rumah sakit nih ya. Sekarang rumah sakit tuh lagi gencar-gencarnya untuk akreditasi nih ya dok. Jadi banyak akreditasi yang memang dilaksanakan rumah sakit tentunya demi peningkatan pelayanan. Nah untuk Ibu Dir yang baru nih, akreditasi apa aja sih dok sebenarnya rumah sakit kita ini? Yang pertama kita kan sudah akreditasi untuk seluruh rumah sakit. Jadi kita lulus paripurna, kemudian rumah sakit pendidikan, kita sebagai pusat pendidikan untuk kedokteran juga ini yang akan reakreditasikan, ini sudah kan dulu kita masuk B, ini reakreditasi untuk lembaga pelatihannya. Baik. Menarik ya dok. Yang agak sedikit menarik mungkin masyarakat di luar sana sedulur Margono bertanya-tanya nih untuk akreditasi penyelenggara pelatihan. Ini yang baru disurvei sama Bapak Royan itu ya dok. Itu kenapa sih kita harus akreditasi itu kalau dari segi Ibu Direktur ini? Salah satu untuk akreditasi itu kan mutu ya. Jadi kita harus memberi pelayanan, pelatihan yang terstandar, terukur. Jadi kalau terukur itu berarti dinilai dari siapapun itu ada sama. Jadi tidak menurut saya begini enggak, tapi terukur. Itulah yang menjaga mutu di samping menjaga tenaga kita yang profesionalnya juga terukur. Jadi tidak menurut saya tapi menurut suatu lembaga yang terakreditasi juga. Jadi di situ semuanya akan terstandar. Jika kita mutu baik, otomatis
pelayanan kita akan lebih bermutu. Baik, kalau dari segi Bapak Royan sendiri nih sebagai surveyor nih Pak, kenapa sih rumah sakit, tentunya rumah sakit kita nih ya Pak, harus diakreditasi untuk sebagai penyelenggara pelatihan Pak? Sebetulnya ada beberapa rujukan yang kita gunakan. Dulu itu ada Undang-Undang Nomor 5 tentang PNS, kemudian ada PP-nya 17 tentang ASN. Walaupun sekarang itu baru keluar Undang-Undang ASN, itu pun tidak jauh dari klausal yang dulu ada. Kemudian kita juga menggunakan rujukan kaitannya dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ternyata di sana ada pasal-pasal yang mengatur dan mewajibkan tentang kepelatihan di bidang kesehatan kaitannya menjaga mutu pelayanan, baik untuk pelayanan maupun nanti mutu dari manajemennya. Sehingga sangat dibutuhkan pelatihan. Nah, pelatihan seperti apa? Seperti disampaikan Bu Direktur tadi, adalah pelatihan yang terstandar. Betul. Dan siapa yang standarisasi itu? Menurut undang-undang bahwa standarisasi itu oleh pemerintah pusat. Dalam ini pemerintah pusat adalah presiden punya pembantu di bidang kesehatan adalah Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan sebagai pelaksana teknis adalah Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Baik, berarti memang ketika kita sudah terstandar diharapkan mutu kita meningkat, pelayanan kita semakin membaik ya Pak. Jadi tenaga kesehatannya semakin update ilmunya, pemberian pelayanannya memang akan semakin baik. Tujuannya akan seperti itu ya Pak. Ya, mungkin gini, kaitannya dengan bagaimana kita meraih kaitannya safety, passion atau kepuasan pelanggan. Kalau itu kita tidak pernah mendesain pegawai kita, dia tentu tidak akan mampu sesuai dengan keinginan itu. Karena di bidang kesehatan tidak boleh yang namanya trial and error. Belajar dari kesalahan nggak boleh. Betul. Harus by design. Dari mana desainnya itu? Dari lembaga pelatihan yang terakreditasi. Sehingga baik buruknya pelayanan atau apapun yang ada di depan itu harusnya itu cerminan dari lembaga pelatihan kita. Baik, mungkin betul. itu. Karena memang kita hubungannya dengan human ya Pak, yang memang unik, yang memang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ya Pak. Karena perasaan itu ya Pak. Biasanya kita memberikan pelayanan selain mereka akan menilai kinerja, mereka kalau sudah nyaman itu biasanya tingkat kesembuhannya akan semakin ini ya Pak. Bukan cuma karena memang pelayanannya baik, tapi memang humannya ya Pak. Itu yang kita berikan. Jadi ketika yakin ini perawatnya nih pinter nih, dokternya pinter nih, saya sembuh nih gitu ya Pak. Itu yang mungkin harus kita kembangkan bersama. Baik. Kalau berdasarkan survei nih Pak, Bapak udah jalan-jalan ke rumah sakit nih ya Pak. Berdasarkan survei ini, kalau kita sebagai penyelenggara pelatihan sudah lulus nih ya Pak, berarti ya Pak. Terkait dengan lembaga pelatihan di rumah sakit ini kan reakreditasi, istilahnya dulu sudah pernah terakreditasi, artinya dia punya pengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan. Dan dilihat dari dokumen memang banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Dan ini suatu modal utama bagaimana rumah sakit itu mampu untuk melaksanakan pelatihan yang terakreditasi. Kemudian kalau kita melihat dari segi potensi, kapasitas, kemampuan, sarana itu dimiliki. Tinggal mungkin bagaimana dia nanti untuk membuat laporan, dan kedepannya bagaimana lembaga pelatihan itu bisa untuk mengemas bahwa lembaga kita itu adalah lembaga yang paling segalanya. Betul. Itu yang mungkin kita harapkan dengan akreditasi ini. Itu Mbak Eva. Ya, berarti menyajikannya ya Dok. Betul. Bocorannya Bu Dir lulus katanya. Karena ternyata belum diumumkan, saya pancing. Kalau berdasarkan Pak Royan berarti kan bagus ya Bu, sudah dikemas dengan menarik, hasilnya di lapangan sudah ada. Amin. Sebenarnya kita sudah melaksanakan pelatihan apa aja sih Bu di Rumah Sakit Margono ini? Terus banyak ya di kita, dari keperawatan, dokternya, ADLS, BDLS untuk keperawatan itu juga sudah kita selenggarakan juga dari internal sendiri juga untuk kalangan eksternal. Jadi semuanya bisa terwadai di sini itu. Baik, berarti kita memang menyelenggarakan untuk internal sendiri dan menerima dari eksternal. Nah, untuk yang eksternal nih Dok, jadi untuk informasi pelatihannya, untuk masyarakat yang ingin melakukan pelatihan, khususnya untuk tenaga-tenaga kesehatan, kita bisa mengakses informasinya di mana nih Dok? Jadi lewat webnya RSUD Prof. Margono Soekaryo, jadi di situ nanti buka linknya untuk diklatnya. Jadi diklat itu akan ada link untuk pendaftaran
Dari di situ ada apa? Mungkin ada informasi, ada pelatihan, ada informasi simpo atau apa, di situ akan terlewatnya. Baik, jadi webnya Margono. Ya, untuk peserta pelatihan yang dari eksternal itu bisa mengakses di linknya Margono di webnya Margono. Nanti diklatnya Margono sudah menyediakan website sendiri ya dok, untuk informasi-informasi pelatihan. Nanti juga untuk pendaftarannya bisa lewat link tersebut ya. Nah, kita memang murni pelatihan diselenggarakan sendiri atau bisa bekerja sama dengan lembaga lain ini dok untuk bisa, pelatihannya? Kerjasama kita dari tingkat nasional, PPBS pusat, kemudian Bakokes Gombong, Bakokes Semarang, kemudian kadang ke Ciloto. Jadi kita bekerja sama siapapun yang kadang ke universitas juga. Jadi kita bergandengan tangan, gayung bersambut. Oh iya, baik dokter. Untuk Pak Royan nih Pak, kalau untuk kerjasama itu sendiri memang boleh, ada peraturannya memang boleh ya Pak untuk kerjasama itu, atau memang ini sudah diaturnya boleh bekerja sama dan boleh sendiri gitu ya Pak? Betul. Sebetulnya untuk mengukur bahwa lembaga pelatihan itu berkembang baik atau tidak, itu salah satu indikator di dalam instrumen itu adalah berapa banyak dia bisa melakukan kerjasama dengan sektor lain, dengan dunia lain, dengan apapun. Karena dengan banyaknya kita membuat kerjasama tadi, kita harapkan aktivitas kita tambah dan memfasilitaskan, mengoptimalisasi kualitas BLU ini harus kita garap dan harus serius. Karena apa? Sangat menjanjikan. Selain dari sisi income yang nantinya akan membawa pengaruh kepada semangat kerja seluruh pegawai. Betul. Karena pegawai akan menikmati hasil karyanya, sehingga pegawai itu menjadi, kita harapkan ya, menjadi human capital. Bagaimanapun juga dia adalah kompetensi kita yang harus kita kembangkan. Nah, inilah barangkali dampak-dampak dari lembaga pelatihan itu yang terakreditasi. Kita harapkan membawa multi sektor. Kita bisa untuk mengembangkan apapun di situ, termasuk izin pudir kalau boleh. Nanti dengan lembaga pelatihan ini kita punya unit usaha yang lain kaitannya dengan mengembangkan unit-unit itu. Banyak sekali yang harus bisa digali, terutama Rumah Sakit Margono yang memiliki, mungkin mohon maaf kalau saya petakan dengan pemetaan wilayah, Margono sebetulnya punya potensi untuk merambah wilayah kerjanya. Mohon maaf teman-teman di perbatasan Jawa Barat, harus bisa. Belum lagi nanti kalau Margono bisa melompat benua, ini harus ditargetkan. Kapan kita bisa yang namanya pelatihan pesertanya itu dari mana-mana. Sehingga konsep kita, boleh Margono ada di Purwokerto, tapi Margono harus ada di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dunia. Betul. Jadi semakin banyak kerjasama kan semakin banyak benefitnya ya ini ya Pak. Salah satunya yang bikin apa tadi ya? Berarti income kita akan naik ya Pak. Semangat kerjanya jadi naik, income-nya naik, semangat kerja naik. Itu kayaknya yang pada digaris bawahi. Jadi ketika memang pelatihannya banyak, kita kerjasama dengan yang lain, selain menambah ilmu, menambah silaturahmi. Memang manfaatnya di berbagai sektor, apalagi kalau kita sampai bisa keluar benua itu ya Pak. Ancang-ancangnya jauh ya Pak, mau loncatnya ke benua lain soalnya. Jadi memang prepare-nya harus ini ya dok. Nah kalau mau loncat benua nih, berarti kan tenaga-tenaga pelatih kita nih memang sudah harus ini juga ya, tersertifikasi nih ya dok. Nah untuk pelatih kita sendiri bagaimana dok progresnya sampai sekarang? Jadi kan kita awalnya kan kita mencetak MOT-nya juga dari dalam satu, kita kembangkan per tim. Jadi nanti apa yang dikembangkan, jadi di situ tenaganya tersertifikasi, sistemnya kita juga baik, tempatnya juga kita perbaiki, kemudian kita bisa tawarkan ke sekitar. Ini loh Margono, kita mampu bisa mendidik semuanya. Karena sasaran kita tidak hanya nakes, jadi semua yang mendukung untuk kesehatan. Jadi semuanya dari istilahnya dari siapapun yang bekerja di rumah sakit ini bisa untuk tadi yang disampaikan Bapak Royan, lahannya tinggal kita kembangkan dari sisi mana, gitu. Gizinya nanti kita jual, mungkin dari bisnis halalnya, bisnis yang hygiene-nya, jadi itu bisa untuk kembangkan untuk sekitarnya, bisa ke hotel-hotel atau apa gitu. Ya, jadi memang lebih luas lagi ya dok. Jadi tidak hanya untuk tenaga kesehatan, nantinya memang goalnya juga kita akan mengembangkan di multisektor juga ya dok.
Nah, jangan ragu berarti untuk yang mau ikut pelatihan, pelatih kita tersertifikasi halal ya dok, bukan ya, tersertifikasi memberi pelatihan. Memang beberapa pelatihan nih dok, kayak beberapa pelatihan yang lalu yang memang sudah pernah terselenggara ini belum lama ini kan ada BTCLS, itu memang ada peserta yang komennya bayarnya murah tapi nggak murahan. Udah itu bahagia banget itu dapat komen begitu ya dok. Jadi semoga semakin ke belakang pelatihan kita semakin ini ya bermanfaat, semakin meningkat kualitasnya gitu ya dok. Atau ada informasi lain dokter yang mau disampaikan? Ya, kita berkomitmen untuk Margono menjadi pusat pelatihan yang yang tersertifikasi, kemudian murah, terjangkau, tetapi mutunya tidak kalah dengan yang lain. Betul. Ya. Begitu ya dok, dari closing statementnya. Ada pesan dari Pak Royan sendiri? Monggo ya, Pak. Mungkin pelatihan Margono dikatakan orang murah, tapi bukan murahan. Betul. Dan Margono memang ada di kampung, tapi bukan kampungan. Iya, betul. Ini yang harus kita kemas dan Margono harus bisa meraih pasar. Apalagi mohon izin, undang-undang ini peluangnya sangat besar. Cuman orang belum membreakdown kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan, karena pelatihan di sektor kesehatan itu bisa merambah kemana-mana menurut undang-undang. Bahkan kementerian lain pun harusnya tunduk pada kita. Mohon maaf, kesehatan kerja untuk siapa? Iya betul dok. Dan ada di mana? Kita punya loh itu, dan itu bisa kemas. Kemudian kaitannya dengan keterampilan teknis klinis, apakah itu ada di universitas? Enggak. Based on hospital practice. Inilah yang harus kita kerjakan dan harus kita kemas, dan ini kita berikan kepada masyarakat bahwa untuk orang berkualitas itu ada di sini. Dan inilah barangkali, mohon maaf, sekarang kan pasar bebas. Boleh dong orang Indonesia kerja di London, bisa di England, bisa di Jerman, di Itali, boleh. Syaratnya apa? Ya kita harus berkualitas. Kita buat standar mereka, kita tiru, kita gunakan, kita ciptakan. Sehingga kita bukan hanya, mohon maaf, di lembaga pelatihan ini bukan hanya menciptakan tenaga kerja profesional, tapi kita bisa sebagai supply manpowering. Betul. Bisa menyalurkan tenaga kesehatan profesional untuk daerah-daerah yang mungkin, mohon maaf, di Eropa itu masih banyak namanya perawat, caregiver masih butuh. Siapa itu yang menyuplai? Di Indonesia belum banyak. Ngomongin tentang universitas, apa dia nyuplai? Enggak. Yang ada siapa? Kursus-kursus yang ada di mana-mana. Mari kita sekarang konsep itu loh, bisnis non pelayanan medis yang ada di rumah sakit. Bisa kita jual. Makanya kalau saya katakan ngomong profit, ini loh revenue yang tidak ada batas nolnya. Tinggal kita bagaimana mau bekerja. Baik. Gitu. Ya, betul Pak. Memanfaatkan kondisi, memanfaatkan situasi ya dok, betul. Siap. Ya. Nah untuk sedulur Margono, informasi untuk pelatihan kita dibuka untuk internal rumah sakit dan eksternal yang sudah terstandar ya Pak sebagai lembaga penyelenggara pelatihan. Memang ada beberapa pelatihan yang sudah kami selenggarakan baik untuk internal atau eksternal. Jadi antara lain ada ATLS, BTCLS, terus ada pelatihan lain untuk gawat darurat maternal, itu juga kita sudah ya dok, juga kalau sudah beberapa. Mbak Eva, mohon izin, ICU. Kalau ngelihat dari laporan, jumlahnya itu lebih dari 150 pelatihan dilaksanakan oleh Margono. Itu rekor belum ada. Betul. Di lain. Memang kita banyak sekali Pak. Nah, ya betul. Itu loh, Margono udah punya potensi gitu. Itu bocoran lagi Budir. Ya. Sudah banyak Budir. Tinggal penguatan ya. Klunya betul. Kita tinggal meningkatkan untuk kualitasnya berarti ya Pak. Jadi semoga saja semakin membaik ya dengan adanya survei ini, juga nanti kita diakreditasi untuk lembaga penyelenggara pelatihannya, juga semakin banyak nanti peserta-peserta yang akan mendaftar. Kemarin BTCLS sampai overload loh Pak. Alhamdulillah sampai overload, sampai harus dipending tahun depan. Jadi semoga dengan seperti itu nanti kita akan meningkatkan kualitas untuk pelatihannya. Begitu ya Budir. Ada informasi lagi nggak nih Bu soal rumah sakit kita nih? Ya pokoknya kita menuju Margono Internasional. Siap. Begitu sedulur Margono dimanapun Anda berada, informasi mengenai rumah sakit kita sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang alhamdulillah hari ini sudah kedatangan surveyor yang kita sambil menanti hasil ya. Semoga hasil yang terbaik ya Budir. Baik sedulur Margono dimanapun Anda berada, sekiranya obrolan kita pada pagi hari ini sekian untuk informasi pelatihan ya dok.
Jadi untuk tenaga kesehatan di luar Rumah Sakit Margono yang ingin sekali mengikuti pelatihan di rumah sakit kita, bisa akses di websitenya Margono, ada di link yang sudah tertera di bawah ini ya. Nanti websitenya diklat namanya Bang Komar, bukan Bang Toyib ya, Bang Komar. Nanti dicek di linknya, nanti akan ada jadwal-jadwal pelatihan yang akan kami laksanakan. Sekiranya cukup sekian dari saya Eva Diandari undur diri, dan budir kita tercinta. Terima kasih, sampai jumpa. Bersama Bapak Surveyor kita pagi hari ini. Terima kasih Mbak Eva. Baik Pak. Baik, kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.